Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Nasib Azaki dari kelas B. Untuk NIM saya 1462400096. Jadi di sini aku akan mengerjakan soal dari Bapak Firdaus. Untuk pertama soalnya itu yang nomor pertama itu adalah program JavaScript menggunakan function untuk menampilkan deretan angka seperti ini. Misal input sama dengan 4. Jadi nanti contohnya seperti ini. Nggak usah lama-lama, mungkin langsung aja ke source code-nya atau ke codingannya. Nah, untuk yang pertama ini, kenapa ini kok doc type HTML? Karena itu menandakan file-file ini itu adalah sebuah HTML. Nah, HTML sama dengan N itu menandakan kalau misalkan menggunakan bahasa Inggris mungkin ya. Nah, untuk selanjutnya itu di body atau display, justify content, select item, in height, font family markernya 0. Fontnya pakai Arial ya. Nah, untuk teks Arialnya itu center juga. Nah, kontainernya ini terus margarinnya 20 px. Input margarin, margin, astagfirullahaladzim. Untuk inputnya itu marginnya 10 px. Untuk paddingnya 5 px. Terus buttonnya itu seperti ini. Nah, yang kita bahas itu langsung aja ke styles, ke body. Nah, div class container. Apa sih yang dimaksud dengan container ini tuh? Container itu dalam artian itu menampilkan teks di tengah dengan teks Align Center. Jadi nanti itu ini itu menampilkan menampilkan di tengah-tengah dengan teks Align Center yang teks tadi. Nah, ini. Nah, di tengah-tengah nanti. Nah, untuk H1 nya itu ke kita menggunakan eh, generate pattern. Kenapa menggunakan generate pattern itu untuk tanda masuknya dan penjelasannya H1 itu untuk menampilkan judul dan subjudul pada halaman. Jadi H1 nanti juga ada H2 mungkin ini. Nah, ini untuk judulnya. Terus juga habis H1 itu ada label. Label label ini itu menyediakan untuk input angka dengan atribut for yang terhubung ke ID sama dengan N. Jadi nanti itu label for tadi itu nanti masukkan nilai N yang terhubung ke nilai N. Jadi nanti itu kita memasukkan nilai itu eh, dengan menggunakan label dan input ini. Jadi setelah itu kita input type number ID sama dengan N, min min sama dengan 1. Nah, 1 ini itu adalah nilainya. Nah, terus untuk button on click, button itu memanggil fungsi JavaScript saat tombol ditekan. Jadi mungkin kalau di sini itu nggak bisa ditekan. Nah, yang ditekan itu yang di sini. Nah, ini itu adalah fungsi atau void ini. Nah, itu bisa. Terus juga H2 ini tadi sama seperti H1, judul. Ini itu nanti hasil. Terus juga pre pre ID hasil itu tempat untuk menampilkan pola yang dihasilkan dalam bentuk teks. Terus juga di sini itu ada function generate pattern cost n constant n sama dengan persen. Itu artinya apa? Mengambil nilai input dari elemen dengan ID n. Jadi nanti itu fungsinya ini mengambil nilai n, mengambil nilai n, ini nilai ini ya, nilai n, untuk menjadi tipe integer. Jadi nanti itu nilainya tuh nggak berubah,
nilainya tetap sama dan nggak bisa dirubah. Untuk for loop, nah ini for ya. Nah, itu for-nya itu digunakan untuk membentuk pola suatu baris I dan satu lagi untuk kolom J. Jadi kita itu ini ya, ini I, terus ini juga J. Nah, kenapa kok ini for let I sama dengan satu, I kurang dari M sama dengan eh, ini apa ini titik dua ini, terus satu I plus plus. Nah, artinya I plus plus itu apa? Nah, itu kan sama aja nilai dari M. Nah, M-nya nilainya kan satu. Nah, satu itu kalau di plus-plus ini itu setelah angka satu. Jadi setelah angka satu itu kan ada angka dua, angka tiga, angka empat, dan selanjutnya. Nah, untuk let row ini itu, let row itu jika kolom J kurang dari atau sama dengan baris satu, baris I, angka J ditambahkan row jika tidak ditambahkan. Jadi fungsi fungsi dari let row itu adalah untuk jarak mungkin, ya untuk jarak, sepertinya untuk jarak karena ini itu aku kosongin memang untuk jarak. Jadi nanti for legend itu sama seperti ini. Nah, row plus sama dengan J. Nah, ini tuh eh, sebenarnya sama. Untuk outputnya plus sama dengan row titik trims. Nah, itu hasil baris ditambahkan ke output dengan trim untuk menghapus spasi terlebih. Kalau misalkan nggak pakai trim itu nanti jadinya itu nggak ada spasinya gitu, nggak ada jaraknya. Nah, untuk dokumen eh, jet element by ID, hasil konten, hasil titik konten, teks konten sama dengan output titik trim. Nah, itu menampilkan hasil dari pola elemen-elemen tersebut. Jadi, untuk kita masuk ke misalkan ke apa, tampilan, ya, untuk kita masuk tampilan itu kita seperti ini dulu. Tapi, nah, nah, eh, ini kita, nah ini seperti ini ya. Ini tuh jenis pattern terus masukkan nilai n. Nanti itu hasilnya itu di sini. Nah, kita reset terlebih dahulu. Oke, kita coba contoh soal misalkan masukkan nilai N 2. Nah, 102. Nah, seperti ini. Kalau kita sebanyak-banyaknya mungkin 8. Nah, tentunya itu seperti ini. Nah, kalau misalkan angka satu terus 8 itu biasanya angkanya bagiannya 7, pakai 0. Kecuali yang terakhir. Nah, terakhir itu kan nilainya kan 8 tuh, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini mungkin segini aja untuk penjelasan soal nomor satu. Bila ada salahnya, mohon maaf ya. Eh, untuk lanjut soal nomor dua. Nomor dua itu kita disuruh buatlah program untuk website sederhana, perulangan dan percabangan. Jadi nanti contohnya itu seperti ini mungkin. Kita buka Viscode kita buka file-file kita. Kita file. Just wanna play. Nah, HTML ini itu kita menggunakan meta ya, meta charset UTF 8. Ya, nggak beda jauh sama yang soal nomor satu kan. Nah, kita tetap pakai viewport. Itu untuk memastikan bahwa karakter yang digunakan UTF 8 dan halaman dioptimalkan untuk perangkat seluler. Nah, terus elemen-elemennya itu titel nomor 2. Nah, ini tuh sebagai elemen nomor 2 terus titel. Nah, di sini tuh ada style body. Nah, kita tetap pakai Arial dan sans serif. Untuk height-nya itu kita di bawah 100 pVH. Untuk marginnya 0. Kontainernya itu seperti ini.
kita bisa lihat. Kalau di sini itu benar-benar mana ya? Nah ini aja. Nah, ini apa sih? Ah, yes. Nah, eh, kita langsung masuk aja pada bagian body. Terus untuk div kelas kontainer ini itu seperti awalnya yang tadi. Nah, H1 itu sama seperti kayak yang tadi itu judul judul atau subjudul. Nah, judulnya itu kita mencari angka. Nah, di sini itu ada div class input group. Nah, terus di sini itu kita memasukkan label for ya, awal awal dulu. Terus yang kedua itu input input type sama dengan text ID sama dengan awal, name sama dengan awal. Itu untuk memungkinkan akses data input melalui JavaScript. Terus juga terdapat berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam. Terdapat enam tombol eh, yang memicu fungsi JavaScript untuk melakukan operasi matematika. Jadi itu nanti itu badan on-click itu ada yang total, rata-rata, faktorial, jumlah angka ganjil, jumlah angka genap, jumlah jumlah kuadrat setiap angka. Nah, jadi gunanya button itu ya seperti ini, kayak membedakan kalkulatornya itu seperti apa. Terus juga di bawah sini itu eh, ada generate, nah, function script nih generate. Nah, itu fungsi ini tuh mengambil nilai dari input awal dan akhir, lalu menghasilkan array range yang berisi semua angka dari awal hingga akhir. Jadi fungsinya dari ini tuh menginput menginput nilai nilai awal hingga nilai akhir, nih nilai akhir. Nah, terus juga di situ ada seperti calculate total. Nah, function calculate total itu menghitung semua angka dalam array range ya, semua menghitung semua angka dalam array dan menampilkan hasilnya. Nah, ini cost rank, cost total, costan total, juga calculate average, itu juga menghitung rata-rata angka dalam array range dan menampilkan hasilnya. Nah, seperti itu. Untuk yang kalkulat faktorial itu menghitung faktorial dari semua angka dalam range. Jadi nanti semua angka dalam range itu dihitung dengan kalkulat faktorial juga. Untuk yang eh, ini function sumot number itu juga menjumlahkan semua angka ganjil, cuman angka ganjil ya dalam range. Yang sum even numbers yang ini itu menambahkan semua angka yang genap. Jadi di sini tuh dibedakan yang ganjil sama yang genap. Nah, nah, nanti itu kita masukkan kostannya range. Nah, even numbers, total even. Nah, jadi kayak eh, kita habis membedakan yang genap, terus nanti itu masukkan angka yang genap, terus ini, nah seperti itu, terus totalnya, terus juga yang terakhir itu sum queries itu menghitung kuadrat dari setiap angka dalam range. Jadi misalkan nanti ada angka dua atau berapa kuadrat gitu, nanti eh, hasilnya itu ada di
awal yang tadi input. Nah, terus nanti kalau misalkan kita menekan tombol yang misalkan akar kuadrat, nanti akan dijumlahkan sendiri oleh ini cos total squares. Nah, kita coba masuk ke ininya ya, ke tampilan seperti apa sih tampilannya. Kita lihat, coba kita buka. Aduh, kok susah. Bentar ya, open with mana ya, open with. Nah, oh ini kita warna merah ya. Oh, kita ubah warna apa ya biar bagus. Enggak apa-apa, gini aja. Ini misal angka mencari angka. Ini kan ada total, faktorial, jumlah angka genap, rata-rata, jumlah angka ganjil, dan jumlah kuadrat setiap angka. Nah, ini nanti itu kita misal tulis ini angka ganjil, angka genap. Di sini juga angka genap. Nah, kalau di total itu seperti ini. Kalau di faktorial, nah sama aja seperti ini. Nah, kalau misalkan kita eh, awal satu, awal ya satu deh, terus kita ke 8, totalnya ya, ini 1 2 3 4 5 6 8 kan. Seperti ini, nanti hasilnya tuh seperti ini. Nanti 8 tambah 7 tambah ini nanti semuanya berapa. Terus kalau misalkan kita faktorial kan, hmm, faktorial itu kan dikali gitu kan. Nah, ini itu tanda kali masih guys ya, kan kali rata-rata seperti ini. Dan menang, kita coba angka yang lain mungkin. Kalau nggak usah jauh-jauh, 2 sama 6, terus kita total 20. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 20. Terus kalau misalnya dikuadratkan, nah seperti ini, 90. Ya segitu aja mungkin penjelasan dari nomor 2. Untuk codingannya itu seperti ini. Bentar. Nah, untuk codingannya seperti ini. Kalau mau mengubah warna ya kita ke kontainer yang ini. Terus kita apalagi yang dijelaskan. Mau mungkin untuk ini ya. Untuk ini itu kita yang label for sama dengan jawaban. Jawaban Anda itu sama dengan eh, label yang ini. Nah, label yang ini jawaban Anda ini. Nah, terus juga kita input text ID sama dengan jawaban, name sama dengan jawaban. Untuk function get range, nah ini tuh seperti kayak total, ini total, terus ini apa itu ya. Terus ini juga dipetakan ya, atau ada constraint, cost total, cost average, nah, seperti itu. Jadi untuk yang nomor 2 itu seperti itu. No, Ari, nomor telu lagi. Bukan nomor telu lagi. Cepet deh. Iya. Bukan nomor orang dulu ya, Bro. Iki. Kan enggak nomor loro nomor loro. Loh, iki kok Apa main jelas apa aja sing di kok sing nomor loro cuk iki cuk. nomor loro iki. Nah, Loh, ndi sing mbok jelas. padha wae nomor loro. Ndi apa ya sing mbok jelas. Enggak jelas nah. Aku kan tak sing iki sih. Cari ini kan urut toh. Jadi Ndi. nomor loro itu tak jelas.
Ambil duduk-duduk no iki nih. HTML itu apa pertama ini HTML itu kan sekali kan internet HTML kan. Terus elemen terus tak coba iki untuk perangkat ini tak, Gue cocok kabeh ku. tak tunjuk terus Iki mari ngono aku langsung nak kene mari elemen div langsung nak kontainer nah kontainer itu buton-buton mau A1 mencari jodoh terus fungsi dari get range nah calculate iki tak jelas no mari ngono langsung bablas ndak gone iki nah iki kok ono iki kok fungsi ono iki. ono Fungsinya getran mengambil nilai terus dari kalkulator ketika getran itu kok plus total angka ganjil angka genap nah ayo. kalau kok jelas no nah Hmm. malam jelas no terus kok baru menggunakan persen apa iki ya Wah, lu apa? pakai cuk anjing banyak banget ya oh ini berapa menit ya aku mau ya aduh ya aku mau berapa menit no aku jelek masih eh yang kamu ngapain ngapain sih apa sih lah apa lihat sih apa nggak ngapain gak usah banyak-banyak ya ya sana hujan dah masa lihat mana lihat sih di sini nggak hujan kemarin kok jam jam 1 bedek ya pas aku iya pas aku telepon nggak kamu bisa ya aku mencolot kaget aja manja mbak request bunter dong mbak bro apapun aneh-aneh bunter ini apa ya? Astagfirullah pengen ketemu sih nah pernah titik kalau ini jadi aku lek kau ngene kayak gak katoan katoan anjing oh eh iya Astagfirullah calon imam oh. Kakek tak sih nah nganu pak ya cacu buru kutai kamu
No FF. Oh iya, aku mau katanya ngecat konco aku ya. Eh, What I know. Wah, aku tak chat GPT ain. Yang menengah ya. Jangan ngomong lu. Enggak suaramu apa YouTube. Apa sayang? Astagfirullah. Sampai lo kurnya bego. Astagfirullahaladzim. Aku capek sumpah anjing. Oke, matiin. Apa wih? Alah nyala ke. Golek metu di bisukan.
nyala ke arek no dukur lah biasanya arek dukur oh metu iki metu TV metu cemplung ya 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 ngono lho kok boleh isi cemplung lho kok ngono sih cemplung ya ya bapak coba wis guys kamu ngisi wis tak nggarap aku wis nang mari cantik no iki lho sing nomor telu gak ono no papa iki lho gak ono cok nomor telu cok papa iki aduh lek nak chat GPT lo bahasa Inggris no aduh chat GPT mbakku bahasa Inggris cok ya enak ya ya iya semangat ya angkatnya semangat ya semangat 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 mau persen kemarin ngisi ngisi mana ya oh mau lemari pup kamu ya pup mana kamu mau apa sih mam dinosaurus ah papu papu kan jadi sakadar oh saya kata ya, jelaskan jelaskan tentang apa ya ini anjing Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita seperti biasa aja lah. Eh, so, sebentar iso no mulai no C R E anu C anjay Ojo butuh aja biar tas saya semangat ya semangat cek ah kok masih dimatiin jadi matiin tak kok doh tipis gue ya 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 kataku tuh nya cepet keluar ya pup biar dia bisa on cam pup telek 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 cepet metu telek kalian mau main dimatiin enggak sudah gila dimatiin goblok ini malah ketemu aku lah cok Astagfirullahaladzim kok bukan tip anjing mana tip
menjalani urusan tentang cintaku. Merindukan diri dan ingin percaya kasih. Anjay. Baru mari tayang. Suwe ini. Karena aku cepet tak buatan gini. Yang, sayang, yang, yang. Apa, piye? Wih, cawi, wih. Ada di hatiku. Tuh, yo pup, yo ngantuk. Oh, selesai. Wes katokan, Rong. Eh, iya sih, Ang. Wih, kak katokan ngawur. Kamu lurus sampai piro? Piramid. Harus yo pendelok Udah di mata nih sih. Itu tempat ini sih. Cek, tempat ini yo, kayak nama telu itu aku. Stop, stop share. Siapa itu yo, enggak. Set, wis tak tahu sih posisi ini. Tak stop ya. Nah, ini untuk tugas yang nomor 3 ya. Buatlah program untuk website sederhana. Nah, jadi di sini tuh di saat program dijalankan, teks random satu dan teks random 2 akan terisi oleh angka acak. Dari 0 sampai 29, teks core diisi angka 3. Anda harus mengisi tombol sendiri teks jawaban Anda. Ketika diklik tombol plus, program akan menghitung teks random satu ditambahkan random 2 lalu dibandingkan dengan jawaban Anda. Ketika diklik tombol kali, program akan menghitung teks random satu dikali teks random 2. Seperti itu. Jika benar, maka skor ditambah satu. Jika salah, skor dikurangi satu. Ketika skor sama dengan nol, maka muncul pesan Anda harus belajar matematika lagi. Nah, daripada kita lama-lama, langsung aja kita masuk. Ini untuk contohnya ya, seperti ini ya contohnya. Nah, kita masuk ke Viscode. Nah, untuk yang pertama kita bahas itu, eh, ini tetap doc type HTML. Itu menjelaskan bahwa ini itu tetap aja dengan file-file HTML. Nah, kita masuk pada bagian meta charts. Apa sih meta charts itu? Meta charts itu fungsinya untuk mengatur karakter encoding UTF-8. Nah, untuk yang bawahnya, meta name viewport content atau konten sama dengan width sama dengan device kurangi main width apa ini? Tanda hubung width inisial main scale sama dengan 1.0. Nah, itu fungsinya untuk mengatur tampilan responsif pada perangkat seluler. Titel nomor 3 ini mungkin titel soal. Nah, di dalamnya itu ada body. Nah, body ini apa sih? Body ini bagian isi bagian yang berisi bagian yang berisi konten yang terlihat oleh pengguna. Nah, di dalam body itu ada judul dan judul dan subjudul. Nah, itu judulnya itu bisa dikatakan dengan H1. Nah, di sini itu ada button mana buttonnya? Button, buttonnya di bawah. Oh, ya. Langsung aja kita masuk pada bagian eh, penjelasan CSS.
body yang ini. Nah, di sini tuh kan ada body untuk mengatur gaya untuk seluruh halaman. Body itu fungsinya mengatur mengatur gaya untuk semua halaman. Nah, untuk background atau color ini, background color itu fungsinya untuk menentukan warna latar belakang dan font font family itu mengatur jenis font untuk teks dalam body. Nah, di dalam H1 itu mengatur gaya elemen heading. Nah, H1 ini, gaya elemen heading. Untuk color warna teks, untuk color, color itu bagaimana? Ya, bisa bisa ini bisa. Pokoknya kalau color itu untuk menentukan warna teks. Teks outline, oh, ini nih, color ini. Teks outline, teks outline itu untuk mengatur perataan teks di tengah. Hmm, itu ya. Terus langsung aja kita masuk pada bagian dokumen chat, dokumen chat. Mana ya? Nah, eh belum belum. Kita masuk sini dulu. Nah, body. Nah, div, div class container ini apa? Kontainer yang utama untuk menampung semua elemen memberikan struktur. Ini kontainer fungsi, fungsi dari kontainer. Dan A1, A1 itu judul. Nah, permainan angka random itu judulnya. Terus setelah itu, gak lupa kita pakai label lagi, label for yang sama dengan random satu lebih dari random 2, random satu. Nah, random satu ini tanda apa ini kurang dari atau apa itu. Nah, input type sama dengan text ID sama dengan random satu. Nah, inputnya nanti itu sama seperti dengan label ini. Nanti itu inputnya itu input datanya itu random. Sama kayak yang ini random 2. Input yang menampilkan angka acak bersifat read only. Nah, read only ini menampilkan angka acak ya yang dimaksud itu. Terus langsung kita masuk pada kelas button group. Hmm. Apa sih button itu? Button itu untuk memeriksa tombol, tombol ya, suatu tombol untuk memeriksa jawaban menggunakan operasi yang berbeda. Nah, bisa kita pakai operasi yang penjumlahan maupun perkalian. Di sini tuh contohnya cuma dua. Kalau kita dikasih contoh tiga mungkin saya tambahin pengurangan. Nah, terus habis itu eh, kita itu kalau misalkan label for answer ini jawaban Anda ini ya. Input text text ID answer. Nah, ini maksudnya input jawaban Anda dengan jawaban yang benar. Ini untuk jawaban pengguna ID dengan jawaban yang benar ya. Terus untuk play score, label play sama dengan score. Nah, score itu yang dimaksud itu adalah skor kita untuk menjawab pertanyaan ini nanti. Input type number, ID sama dengan score, value sama dengan 3, read only. Nah, itu kenapa sih fungsinya? Itu apa? Untuk menampilkan skor saat ini yang bersifat read only. Itu fungsi dari skor ya. Nah, yang untuk yang terakhir ini class message. Nah, class message itu adalah menampilkan pesan jika skor Anda mencapai 0. Nah, mencapai 0 menggunakan pesan sebagai pesannya itu yaitu ini. Ini pesan sebagai berikutnya. Nanti jika nilai Anda itu 0, maka muncul pesan seperti ini. Nah, kita langsung masuk aja pada eh, fungsi generate. Generate random numbers. Mana ya?
Oh, ini. Apa sih fungsi generate random numbers itu? Untuk menghasilkan dua angka acak antara 0 dan 2, 0, 0 dan sampai 29 menggunakan menggunakan match random dan match floor. Oke. Untuk itu juga fungsinya untuk menetapkan nilai acak tersebut ke elemen input random satu. Nah, nanti input random satu ini ditentukan oleh ini, menetapkan nilai. Nah, random 2 pun sama. Nah, untuk yang eh, mana operation. Nah, nih cek cek answer operation itu untuk mengambil nilai dari random satu, mengambil nilai ini ya dari random satu dan random 2 serta jawaban pengguna input, jawaban answer. Nah, setelah answer ini kan ada skor. Nah, skor ini adalah tujuan untuk menghitung jawaban Anda. Bila jawaban Anda eh, ini let let correct answer sama dengan nol. Nah, ini tuh bisa dibilang jika jawaban Anda nilainya nol, maka muncullah message elemen dokumen get elemen elemen by ID message. Nah, muncullah seperti yang di atas ini. Nah, ini. Nah, ini hitung jawaban Anda yang benar berdasarkan operasi. Nah, operasi if itu operasi yang benar. Jika operasi else else if itu operasi yang salah. Itu yang maksudnya itu ada yang benar ada yang salah gitu. Nah, untuk yang operasi pertama itu bisa pakai operasi penjumlahan. Nah, ini nanti contract answer itu cek jawaban Anda dengan eh, random satu atau numbering satu tambah numbering dua. Nah, gitu. Jika jawaban Anda benar, ini nanti plus satu gini. Terus jika jawaban Anda salah, Elvis, nanti itu min satu. Nah, ini korek jawabannya seperti ini. Nah, cek jawaban pengguna Anda, pengguna dan update skor. Nah, if answer sama dengan connect answer. Skor elemen titik value sama dengan persen skor elemen titik value plus satu. Nah, jadi itu gini. Ini sesuai yang saya jelaskan di sini ya. Jadi jika jawaban Anda benar, maka jawaban Anda itu mendapatkan skor satu plus satu. Jika sebaliknya salah, maka jawaban Anda itu berkurang atau minus nih, minus satu nih. Eh, Nah, terus juga yang di bawahnya ini cek apakah skor Anda mencapai nol. Jika jawaban Anda benar nol, jika jawaban Anda benar angkanya itu nilainya nol, terus muncul message elemen style display sama dengan blok atau tampilkan pesan. Nah, pesannya itu yang tadi itu. Jika jawaban Anda itu nilai Anda itu nol, ya, nilai Anda sampai benar-benar nol, itu nanti muncul eh, pesan apa tadi ya? Anda harus belajar matematika lagi. Hasilkan angka acak baru untuk soal berikut. Nah, jika semuanya itu sudah selesai atau sudah menjawab dari numbering satu, numbering 2, terus kalian pencet operasi, entah itu operasinya perkalian, operasinya penjumlahan, itu nanti bakal muncul suatu jawaban. Jawaban Anda itu benar atau salah. Jika jawaban Anda benar, maka Anda itu mendapatkan poin satu atau plus satu. Jika sebaliknya atau salah, Anda itu mendapatkan eh, kurangan dari skor atau minus satu seperti itu. Dan jika Anda memiliki nilai skor nol, Anda sudah tidak bisa memainkan, eh bisa sih, bisa memainkan, tapi jawaban Anda harus benar. Nah,
fungsi dihasilkan angka acak baru untuk soal berikut itu jika soalnya sudah keluar dan sudah dijawab, maka soal selanjutnya akan seperti itu lagi atau diacak gitu. Mungkin penjelasan dari saya mungkin segitu. Bila ada salah mungkin mohon dimaafkan. Eh, saya akhiri di sini Bapak Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.